berhentilah sejenak. Untuk sekian detik saya tidak mendengar suara sekecil apapun, tidak terdengar. Mungkin ini berkaitan dengan apa yang saya ucapkan tentang judul ini, berhentilah sejenak. Kapan mau berhenti? Kenapa tidak berhenti terus? Kenapa hanya sejenak? Kita akan lihat bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Sihaan yang telah membacakan akan ayat tema yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 3 dan 4 dan berlanjut nanti di ayat 5. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada satu kata di sana, tolong baca sama-sama. 1, 2, 3. Selah. Terima kasih banyak. Ditutup dengan kata selah. Selah ini biasanya tidak perlu dibaca. Ketika saudara membaca ayat, apalagi ada berapa ayat, ataupun hanya satu ayat lalu ada kata selah di akhir dari ayat itu, ini biasanya tidak perlu dibacakan. Mengapa? Oleh karena saya akan jelaskan sekarang ini. Jadi saya suka musik, saya senang musik, saya suka memuji Tuhan. Itu sebabnya saya mau berkhotbah dulu tentang musik sekarang ini. Musik, dan kita tarik pekabaran dari musik ini yang kita bisa dapatkan informasi di dalam kitab Mazmur. Tadi ayat tema sudah ditutup dengan kata selah. Selah ini telah digunakan 74 kali dalam kitab suci Ibrani dan 71 kali dalam 39 kitab Mazmur. Kitab Mazmur saja itu ada 39 kali disebutkan kata selah itu. Dan 3 kali dalam kitab Habakuk. Arti daripada selah ini menurut bahasa kata dasar dari bahasa Semitik itu hanya terdiri dari 2 huruf SLH yang artinya valid, ya. Valid, jujur, kuat, benar, menggantungkan, mengukur. Di dalam Septuaginta ini saya jelaskan sedikit. Apa itu Septuaginta? Septuaginta itu adalah kitab suci Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itulah Septuaginta, yang ditulis oleh kurang lebih 70 ahli-ahli kitab orang-orang Yahudi. Ini Septuaginta, itu sebabnya dari kata septua, 70 ahli kitab suci orang Yahudi yang menyusun akan kitab suci yang ditulis dalam bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Bahasa Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Tapi Septuaginta itu ditulis di dalam bahasa Yunani untuk menjangkau orang-orang yang tidak berbahasa Ibrani, yaitu orang-orang Yunani. Mari kita terus. Dalam Septuaginta diterjemahkan selah ini, kalau bahasa Inggrisnya pakai H, kalau bahasa Indonesianya tidak pakai H. Itu bedanya. Dalam Septuaginta itu muncul dengan kata daplasma, artinya division, pembagian. Dalam bahasa Ibrani itu selah artinya to praise, memuji. Siapa yang dipuji bukan penyanyi tadi yang dipuji ya, tapi siapa yang dipuji? Tuhan yang dipuji.
Itu maksudnya. Kenapa kita muji? Kenapa kita menyanyi? Bukan untuk diri kita. Kalau kita memuji, Tuhan yang harus dipuji. Amin. Baik, puji Tuhan. Di dalam seni sastra Ibrani, kata selah itu artinya pertama pause. Berhenti. Lalu berikut, dalam notasi musik kata ini muncul ada merupakan satu tanda jeda. Tanda jeda itu istirahat. Itu ada interval dari sini ke sini. Nah, di antara sini inilah yang disebut interval. Selah itu muncul di antara yang di sini dan di sini. Selah. Oke. Jadi notasi musik yang berarti suatu tanda jeda bagi penyanyi atau pemain musik yang menyanyikan puji-pujian. Jadi setiap kali ada kata selah di dalam kitab Mazmur, maka musisi itu harus berhenti sejenak. Judul saya adalah berhenti sejenak. Berhentilah sejenak. Tambah akhiranlah, itu penegasan artinya berhenti. Itu kata perintah. Itu kata perintah. Berhenti sejenak untuk menarik nafas. Jadi ketika di dalam kitab Mazmur, ketika dia membaca satu puisi bagian sini, kitab Mazmur itu lagu-lagu, itu puisi-puisi Ibrani itu. Ayat 1 dan 2, setelah dia selesai itu, kalau itu ada nadanya, sudah 2 ayat itu dia lalu ada kata selah, dia berhenti karena mau terus ke syair yang berikutnya, ayat-ayat yang berikut. Ada kata selah di sana. Jadi dia berhenti dulu. Dia tarik nafas sedikit seperti seorang baca puisi. Dari manakah aku mendapatkan pertolongan itu? Dia berhenti sejenak. Lalu dia terus, Tuhan adalah penolongku. Jadi ada dia punya jeda di situ. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Contoh kata selah yang muncul dalam Mazmur 66 ayat 4. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmurlah bagimu. Memasmurkan namamu, selah. Ayat ini diakhiri dengan kata selah, artinya berhenti sejenak. Di dalam versi kitab suci yang lain, Amplified Bible, menerjemahkan pause and calmly think about that. Jadi berhenti sejenak dan dengan tenang pikirkanlah hal itu. Apa yang perlu dipikirkan? Seluruh bumi harus menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Think about it. Berhenti sejenak lalu renungkan akan ayat ini. Renungkan akan apa yang ada di atas yang disebutkan sebelumnya. Berhentilah sejenak, renungkan bahwa kita perlu menyembah dan satu-satunya harus disembah adalah hanya Tuhan. Renungkanlah, berhenti sejenak untuk bermasmur bagi Tuhan, memuji akan Tuhan. Dan masmurkanlah nama Tuhan. Oke, contoh yang lain dari ayat ini adalah Mazmur 46 ayat 3 sampai dengan ayat 5, ayat tema yang sudah dibacakan oleh saudara Siahan tadi. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Berhenti sejenak. Renungkan sejenak. Untuk apa merenungkan? Tidak perlu takut walaupun bumi ini berubah. Tidak perlu takut walaupun gunung-gunung ini goyah. Dia bergoyang di dalam laut. Walaupun berbuih, walaupun ribut airnya, walaupun gunung-gunung goyang oleh geloranya, jangan takut. Itulah yang perlu direnungkan. Selah, renungkan. Tidak perlu takut menghadapi gejolak kehidupan. Oke. Makna yang lain dari kata selah ini dalam kitab Mazmur itu adalah sebuah tanda jeda atau istirahat dari suatu musik liturgi. Ini merupakan satu petunjuk supaya berhenti dan dengar. Kalau saudara baca akan kitab suci, baca akan ayat-ayat ini, bukan cuma sekedar baca-baca. Waktu baca, coba dengarkan apa kata Tuhan di ayat itu. Apa kata Tuhan? Apa maksud Tuhan
untuk saya di ayat ini. Renungkan sejenak, berhenti sejenak, renungkan. Mungkin itu adalah nasihat saya ketika saya dalam kekalutan hidup. Puji Tuhan, oleh karena ayat ini membuat saya mampu untuk mana. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah kekuatanku. Ketika hidup saya mulai goyah, Engkau adalah kekuatanku. Berhenti sejenak. Lalu ayat ini berkata kepada saya, Tuhan akan menolong saya. Mazmur 57 ini adalah sebenarnya sejenis miktam. Miktam itu adalah puisi-puisi pendek dari Daud ketika ia diburu oleh musuhnya, ialah Saul. Ia diburu oleh musuhnya Saul, namun Allah menolong dia, maka dia menuliskan syair. Nanti kalau saya selamat, saya suka dengarkan Raja Daud untuk menyanyikan akan Mazmur yang ia tulis ini. Mazmur 57. Pengalamannya ketika ia dikejar oleh Saul. Dia membuat sebuah syair puisi pendek yang dikenal dengan miktam. Oke. Ayat 1 dari Mazmur 57. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Tuhan Allah, ya Allah, kasihanilah aku, sebab padamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ini adalah syair yang ditulis oleh Raja Daud. Ini adalah permohonan dari Daud. Permohonan dari Daud memohon supaya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadanya. Kasihanilah aku ya Allah. Ini adalah doa dari Daud. Dan ini akan selalu menjadi doa kita ketika kita dikejar-kejar dengan masalah yang bertubi-tubi. Kita menjadi lemah oleh berbagai kesulitan kehidupan. Ayat 7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Renungkan bahwa ada musuh yang memasang jaring terhadap aku. Aku terperangkap di dalam berbagai masalah kehidupan, berbagai kesulitan hidup. Ini yang direnungkan oleh Daud. Ketika saya membaca akan Alkitab suci, biarlah Alkitab itu berbicara ke hati saya. Jangan khawatir bila mana ada orang yang merancang kejahatan kepada saya, mencelakakan saya, menahan atau mengambil hak hidup saya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Renungkan terus bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saya lanjut, dalam musik Ibrani, selah ini merupakan sebuah interlude. Itu selingan suatu periode waktu yang singkat ketika suatu aktivitas atau situasi berhenti dan sesuatu yang lain terjadi. Jadi ketika membaca satu puisi, setelah satu bagian, ada musik yang masuk di antara bagian di sini dan masuk ke sini, ada musik di sini. Itu yang disebut dengan interlude. Tujuan daripada interlude itu, tujuan dari selah yang ada di situ adalah sebagai musical interlude untuk menyiapkan musisi memasuki paragraf berikutnya. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3. Lalu ada kata selah. Sebelum masuk ke ayat 4, 5, dan 6, kata selah itu muncul adalah untuk mempersiapkan musisi itu untuk masuk pada bagian-bagian berikut. Ayat-ayat berikutnya. Oke. Baik, ini sudah dibahas tadi. Ini contoh karena sudah dibacakan, ini ayat tema. Sekalipun gunung-gunung goyang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Lalu muncul kata selah. Nah, ini yang saya punya maksud ya. Sebelum masuk ke ayat 5, di akhir dari ayat 4 dia tutup dengan kata selah. Artinya berhenti sejenak, renungkan. Sekarang setelah dia merenungkan akan jangan takut walaupun kehidupan itu digoncang dengan macam-macam persoalan hidup. Mengapa? Karena ada janji Tuhan.
Ada janji Tuhan yang ada di ayat 5. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya menjelang pagi. Jadi kata selah di sini itu mempersiapkan akan musisi untuk masuk kepada janji Allah. Tadi kan ayat 3 dan 4, situasi kehidupan kita begitu. Banyak goncangan. Nah, setelah muncul kata selah ini adalah mempersiapkan kita menghadapi akan apa janji Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan kekuatan, walaupun kita dalam ayat 3 dan 4 ada ancaman. Jadi selah itu di sini mempersiapkan kita semua, ya, mengambil posisi dari Daud. Kita ini disiapkan untuk masuk kepada janji Allah. Apa janji Allah? Itu yang ada di ayat 5 itu. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Hidup kita tidak akan goncang. Mengapa? Karena Allah di sana. Jadi kalau kita mengenai pelajaran yang untuk menjadi makna bagi kita, bermakna bagi kita, kita tidak perlu takut di saat kita digoncang di dalam kehidupan kita karena Allah menolong menjelang pagi. Mungkin saja bantuan Tuhan itu sifatnya saat-saat yang disebut injury time. Saya sudah berdoa, berapa lama saya berdoa? 1 bulan, belum juga ada jawabannya. Saya sudah mulai kecewa. Tuhan ada dengar saya punya doa atau enggak? Saya berdoa, saya lebih setia kepada Tuhan, justru lebih banyak masalah yang datang. Apakah Tuhan biarkan itu? Apakah Tuhan tidak melihat kita? Tuhan melihat. Itu sebabnya jangan menyerah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu mungkin muncul di injury time pada saat yang terakhir. Kalau saya sudah menyerah sebelumnya, saya hilang harapan. Tapi karena saya berdoa terus, maka saatnya tiba. Tuhan datang. Pertolongannya itu kita nikmati. Oke. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Tolong renungkan. Apa yang perlu direnungkan di sini adalah 2. Percaya kepada Allah. Jangan pernah hilang atau putus hubungan kita untuk percaya kepada Allah. Percaya terus kepada Allah. Apapun yang kita jalani, percaya kepada Tuhan. Ketika kita dalam bahaya sekalipun, ketika kita dalam ancaman, percaya saja kepada Tuhan. Curahkan isi hati kepada Tuhan. Dan Allah adalah perlindungan kita. Ketika kita mencurahkan semua itu kepada Tuhan, datanglah ternyata kekuatan baru dari Tuhan. Kuasa Tuhan diberikan kepada kita sehingga kita mampu mengatasi akan kesulitan ini. Sebagaimana pengalaman dari Daud ketika ia dikejar oleh Saul. Dan ketika dia berhadapan fisik, harus bertarung dengan singa untuk mempertahankan kehidupan dari domba-domba yang ia gembalakan. Dia dapat kekuatan dari Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saya liwat saja ini. Kata selah ini dalam kehidupan manusia baru. Kalau tadi kata selah itu muncul dalam kehidupan dari Daud sebagai seorang gembala, dan bahkan ketika ia menjadi raja, perlindungan Tuhan menyertai dia. Jadi selah dalam kehidupan Daud itu adalah merupakan satu kesempatan ia merenungkan akan masalah kehidupannya, lalu ia merenungkan akan janji Tuhan untuk menolong dia, dan dia dapat kekuatan baru. Bagaimana dengan selah di dalam kehidupan dari manusia baru? Siapa manusia baru itu? Adalah kita semua. Tadinya kita dalam kehidupan yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita hidup dalam apa yang disebut manusia baru. Perhatikan ayat ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Saya ulangi ya, saya baca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh marah enggak? Boleh. Kalau marah enggak apa-apa. Tapi marah, kita bisa marah. Ketika Yesus juga pernah marah. Ketika prinsip itu dikorbankan, disinilah Yesus berdiri sebagai seorang pembela kebenaran. Rumahku ini bukan dijadikan sebagai tempat ajang bisnis. Rumah ini adalah rumah doa. Kan pada waktu hari raya Paskah biasanya setahun satu kali orang dari segala penjuru datang ke Yerusalem. Mereka ke Ka'bah. Lalu mereka merayakan akan Paskah di sana. Nah, orang datang dari berbagai tempat, mereka tidak tarik-tarik itu domba dan hewan lainnya untuk dibawa ke Ka'bah di Yerusalem. Itu merepotkan. Di sana ada domba-domba yang disiapkan. Jadi para pedagang kerjasama dengan imam-imam, lalu menjadikan akan halaman Ka'bah itu sebagai tempat untuk berjual beli, tempat dagang. Bukan di situ tempatnya. Kamu dagang di luar Ka'bah. Nanti orang-orang Israel, orang-orang yang mau datang dari berbagai penjuru, nanti dorang beli, cari di luar Ka'bah. Jangan di sini. Di sini adalah rumah doa. Bukan tempat-tempat seperti itu. Lalu ketika mereka sedang ramainya, imam-imam cuma kasih biar. Mengapa? Karena imam-imam dapat insentif dari situ. Dapat keuntungan dari situ, mereka kasih biar, izinkan begitu. Yesus datang sebagai seorang pembela kebenaran. Dia mengusir akan mereka. Dia marah. Jadi Yesus juga marah ketika kebenaran itu, prinsip-prinsip kebenaran itu dikorbankan. Tapi jangan berbuat dosa pada saat kita marah. Bagaimana sih marah tapi tidak berbuat dosa? Marah yang bersifat dosa adalah menyimpan sampai matahari masuk, bahkan sampai berbulan dan bertahun. Itulah yang kita sebut dengan dendam. Nah itu, jangan beri kesempatan kepada setan untuk menggunakan kita setelah matahari terbenam. Itu sebabnya kalau kita marah oleh karena mungkin ya di dalam keluarga misalnya, di dalam jemaat misalnya, di komunitas mana saja, bisa saja ada hal-hal yang agak serius, mungkin saya mengerti begini, yang lain mengerti begini, sehingga tensi sudah semakin tinggi dan akhirnya dapat lihat harus coba marah ini, makswauran ini. Dia tidak biasa begitu, berarti apa dia coba marah? Dapat takut dia loh. Dan ternyata Roh Kudus merubah akan pikiran. Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kuasa Tuhan ada dalam hati, merubah akan pikiran. Aduh, kalau kita begini terus, saya berdoa supaya jangan sampai matahari masuk kita belum selesai itu, amarah masih ada. Karena kalau matahari masuk, setan akan manfaatkan itu, biar jo marah jo terus pada dia. Memang dia layak untuk marah pada dia. Dia sudah keterlaluan. Jadi marah itu marah terus akhirnya saya kehilangan berkat. Orang yang lain juga akan kehilangan berkat. Itu sebabnya jangan simpan amarah itu sampai matahari masuk. Do not let the sun go down while you are still angry. Ini kayaknya lebih bagus ini New International Version punya versi ya. Jangan izinkan matahari itu terbenam sementara engkau masih marah. While you are still angry. Kalau bahasa Indonesianya kan, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Idenya sama, maksudnya sama. Tapi ada nilai tambah yang saya mengerti dari New International Version ini. Do not let the sun go down. Jangan izinkan matahari itu masuk ketika engkau masih marah. Pertanyaan sekarang, apa kita punya hak untuk menahankan matahari? Matahari jangan lu masuk karena kita masih marah. Saudara Jamie,
Jangan dulu matahari masuk karena kita masih marah Pak Saudara Vence. Jangan dulu masuk karena kita masih marah Pak Saudara Romulus atau Saudara Yance. Jangan dulu masuk matahari. Saya tidak punya hak. Saya tidak punya hak. Jadi datanglah kita ke ide yang diterjemahkan oleh para penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Janganlah kamu berbuat, janganlah matahari terbenam sebelum padam amaru. Baru sini ada DP kecocokan yang lain. Ada dia punya makna yang lain. Matahari sebelum terbenam, biarlah amarah itu sudah padam, sudah mati. Yang perlu kita ambil hikmah dari New International Version adalah ialah ketika kita masih marah, lalu kasih baku match dengan terjemahan Indonesia, sementara saya masih marah, biarlah matahari itu belum terbenam. Kita sudah tangkap maksudnya ya. Artinya sedapat mungkin sebelum matahari terbenam, saya punya amarah sudah berakhir. Marah seperti ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan manusia baru. Kembangkan roh suka mengampuni dan melupakan. Sekarang pertanyaan, dari mana Rasul Paulus mendapatkan ide untuk memberikan nasihat kepada jemaat Efesus? Saya pernah bahas ini di kelas, karena saya mengajar mata kuliah New Testament Epistles, surat-surat perjanjian baru, dan itu membahas akan 14 surat dari Paulus, mulai dari Roma sampai dengan Ibrani, 14 surat Paulus. Nah ini menarik waktu kami bahas dengan mahasiswa, bagaimana Anda punya pendapat dengan kenapa Rasul Paulus ini sampai bicara begitu? Dari mana ide dia muncul ini? So pasti dia baca kitab suci sebelumnya. Atau saya rasa Paulus itu dapat inspirasi dari Roh Kudus sehingga dia menuliskan nasihat ini kepada jemaat Efesus. Lalu mari kita pelajari bersama-sama. Dari mana Paulus dapatkan akan pekabaran ini untuk disampaikan kepada jemaat Efesus? Ialah dia dapatkan dari Raja Daud. Dari Mazmur pasal 4 ayat 4. Mazmur pasal 4 ayat 4. Dalam bahasa Inggris itu ada pada ayat 4, tapi dalam bahasa Indonesia itu ada di ayat 5. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Jangan berbuat dosa. Kalau marah jangan berbuat dosa. Jadi Rasul Paulus tadi ketika memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, jangan berbuat dosa ketika marah, jangan izinkan matahari masuk sebelum amarah padam, janganlah matahari masuk sebelum amarah padam. Ini dia mengambil akan sumber dari perjanjian lama. Dia membacakan kitab suci perjanjian lama. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Saya datang kepada pembahasan saya. Saya sudah bilang kepada waktu tadi ketemu dengan teman-teman nyanyi tadi, mereka tanya mau khotbah apa? Kita mau khotbah mengenai musik dulu. Isinya adalah kita menghadapi gelombang-gelombang, cobaan-cobaan, gelora laut kehidupan kita, maka kita masih punya kekuatan. Itu kita mau bahas. Tapi saya mau bahas satu kata dalam kitab Mazmur, ini mengenai musik, ialah kata selah. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, selah. Oke? Setelah datang di kata selah ini artinya berhentilah sejenak. Untuk apa berhenti sejenak? Renungkan ini. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Renungkan ini di dalam hatimu, di tempat tidurmu. Renungkan ini. Saudara-saudara, marah itu adalah gejala psikologis setelah saya dikhianati, disakiti, difitnah, dibohongin, digosipin, dilecehkan, hak saya diambil dan lain-lain, maka akan timbul rasa marah. Jika hal ini terjadi, saudara-saudara, what will you do? Apa yang Anda akan lakukan? Apa yang saya akan lakukan? Pause. Selah. Berhentilah sejenak.
renungkan sesaat, tariklah nafas imanmu. Boleh marah sebagaimana Yesus, tapi jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26, saya ulangi ucapan Paulus, nasihat pada jemaat Efesus yang ia ambil idenya ini, gagasan ini. Roh Kudus menggunakan pikirannya untuk pergi. Referensinya ada di Perjanjian Lama. Itu adalah pengalaman Daud. Ambil itu dan dia nasihatkan kepada jemaat Efesus. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Pause. Selah, berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Terima kasih sekali lagi ya Pak Sihan yang telah membaca ini. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, sekalipun gunung-gunung masalah kehidupan kita menghantam kehidupan kita, berbagai cobaan kehidupan, masalah yang bertubi-tubi datang, Tuhan ada di sana. Jikalau kehidupanmu bergelombang, bergelora, penderitaan, kesulitan, masalah kehidupan menggoncang hidupmu, berhentilah sejenak, renungkanlah. Mengapa? Oleh karena Allah ada di tengah goncangan hidup saudara dan saya. Ada hikmat dan berkat khusus di tengah-tengah gelombang hidup kita. Kalau kita merenungkan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita di saat kita digoncang oleh berbagai kesulitan kehidupan, masalah, dan berbagai hal yang menyulitkan kehidupan kita. Tuhan berkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin.